Hai, perkenalkan nama saya Ongkio Pasaputra dari kelas M3 NIM 22104176993. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja atau tugas ulangan akhir semester dari Ibu Putih, yaitu mata kuliah metode kuantitatif semester 4. Di sini saya menganalisis tentang keunggulan kompetitif bahan baku farmasi Indonesia perusahaan, material, pengaruh integrasi eksternal, ketangkasan dan inovasi. Baik, bisa saya mulai di sini. Ada latar belakang. Yang pertama, perusahaan bahan baku farmasi Indonesia mempunyai posisi penting dalam rantai pasok produk obat karena 90-95% bahan baku farmasi masih diimpor. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengukur kemampuan perusahaan bahan baku farmasi dalam menjaga rantai pasok farmasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EIN berpengaruh positif dan signifikan terhadap SCA, SCI, dan KK. Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa SCA berpengaruh positif dan signifikan terhadap KK. Di sini artikel saya atau penelitian yang saya analisis ditulis oleh Wibisiono BP dan Kusuma Stuti RRD pada tahun 2024. Kedua, rumusan masalah. Yang pertama, empiris. Penelitian ini mengkaji pengaruh EIN terhadap KK dengan mempertimbangkan peran mediasi SCA dan SCI. Temuan menunjukkan bahwa dari 7 hipotesis yang dirumuskan, ada 5 yang benar didukung oleh data dan 2 tidak didukung. EIN mempengaruhi KK, SCA, dan SCI. Lebih-lebih lagi, SCA mempengaruhi KK dan SCI tidak mempengaruhi KK EIN. Secara tidak langsung mempengaruhi KK melalui SCA. Hal ini menunjukkan bahwa EIN meningkatkan KK dengan meningkatkan SCA. Penelitian ini menekankan pentingnya EIN dalam mendukung SCA dan SCI meningkatkan KK bagi perusahaan bahan baku farmasi di Indonesia. Integrasi eksternal didukung kelincahan dapat memperkuat posisi bahan baku farmasi perusahaan Indonesia. Next, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menguji dampak eksternal integration atau EIN, supply chain agility atau SCA, dan supply chain innovativeness atau SCI terhadap keunggulan kompetitif atau KK. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran mediasi SCA dan SCI dalam hubungan antara EIN dan KK. Latar belakang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Lim dan Rokim 2020, Indonesia merupakan negara dengan pangsa pasar farmasi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pasar dengan tingkat proyeksi pertumbuhan tercepat dari tahun 2017 hingga tahun 2027. Adalah memperkirakan penjualan farmasi di Indonesia akan mencapai US atau 27 miliar pada tahun 2027. Pramudana dan DKK 2023. Meski demikian, perusahaan farmasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan. Isnainia ET AL 2023 merujuk data Kementerian Kesehatan per tahun 2022. Indonesia hanya memiliki 16 produsen bahan baku dan 5 hanya aktif memproduksi bahan farmasi trial. Next, hubungan antar variabel. Integrasi eksternal EIN berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing KK. Menunjukkan bahwa integrasi internal dan eksternal memungkinkan respons yang cepat dan efisien terhadap perubahan permintaan pelanggan. Dalam konteks ini, kepentingan eksternal gratifikasi berhubungan positif dengan hypergility. Bagaimana bisnis dapat dengan cepat berkembang dan mengelola rantai pasokan. Dalam situasi yang tidak
menentu memperoleh bahan mentah dan memindahkan bahan mentah dan komponen dengan kecepatan sangat tinggi. Integrasi eksternal EIN berpengaruh positif terhadap ketangkasan rantai pasokan SCA. Pembeli dan pemasok dapat bertukar informasi dengan mitra tentang strategi taktik, dan proyek yang bertujuan untuk menambah nilai pada rantai pasokan melalui integrasi rantai pasokan TION. Integrasi eksternal EIN berpengaruh positif terhadap inovasi rantai pasok SCI. Integrasi rantai pasokan dan peran SCA fungsi agak moderat dalam hubungan antara keunggulan kompetitif dan ketidakpastian lingkungan berdasarkan temuan studi tersebut. Dunia usaha dapat menguat struktur terintegrasi kemitraan rantai pasokan mereka untuk meningkatkan analisis rantai pasokan mereka. TICS atau TICS di lingkungan dengan ketidakpastian tinggi. Supply Chain Agility atau SCA berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif KK. Inovasi rantai pasokan SCI dan keunggulan kompetitif berkorelasi positif di perusahaan konstruksi Pakistan. Hasil ini menyiratkan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh tingginya tingkat inovasi rantai pasokan. Next, hipotesis dan model penelitian. Di sini ada 4 variabel, yaitu variabel mediasi. Yang pertama, external integration berpengaruh terhadap supply chain agility, dan supply chain agility berpengaruh terhadap competitive advantage. Yang kedua, external integration berpengaruh terhadap supply chain innovativeness dan memberikan pengaruh terhadap competitive advantage. Hipotesis penelitian. H1, integrasi eksternal EIN berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. H2, integrasi eksternal EIN berpengaruh positif terhadap ketangkasan rantai pasokan. H3, integrasi eksternal EIN berpengaruh positif terhadap inovasi rantai pasokan. H4, supply chain agility atau SCA berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif. H5, inovasi rantai pasok SCI berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. H6, ketangkasan rantai pasokan atau SCA memiliki peran mediasi pada integrasi eksternal EIN dan keunggulan kompetitif KK. H7, inovasi rantai pasokan SCI memiliki peran mediasi pada integrasi eksternal EIN dan keunggulan kompetitif. Next, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan model persamaan struktural parsial least squares atau PLS SEM sebagai alat analisisnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui email dan pesan langsung kepada responden yang bekerja di bidang farmasi perusahaan pemasok bahan baku di Indonesia. Metode penarikan sampel menggunakan perusahaan sebagai unit analisis sehingga setiap perusahaan hanya dapat diwakili oleh satu perusahaan responden yang kompeten. Alat analisis data penelitian ini melakukan analisis validitas konvergen terhadap konstruk. Analisis hasil penelitian bisa kita lihat hasil uji validitas variabel EIN SCA dan SCI. SCA 0,725, KK 0,578, 0,703, 0,849. Berdasarkan pendekatan heterotride atau monotride, HTM berdasarkan pendekatan heterotride dan monotride HTM MT, namun semua variabel menunjukkan validitas diskriminan yang cukup baik. Di sini profil responden dari gender jumlahnya ada 84, laki-laki berjumlah 55 atau 60,5%, perempuan berjumlah 29 atau 34,5%.
kalau dipresentasikan dijumlahkan total menjadi 100%. Di usia di atas 50 jumlahnya di atas 50%, di atas 50 memiliki 15 orang, atau kalau dipresentasikan 18%. 26 tahun sampai 35 tahun berjumlah 23 orang, jika dipresentasikan 27%. Di atas 36 sampai 40 tahun berjumlah 15 orang, jika dipresentasikan menjadi 18%. 41 sampai 45 tahun ke atas berjumlah 20 orang, jika dipresentasikan menjadi 23,80%. 40 sampai 50 tahun berjumlah 11 orang, jika dipresentasikan 13,10%. Jadi total responden masih tetap 84, jika dipresentasikan menjadi 100%. Di posisi kami di sini di dalam analisis atau artikel terdapat asisten manajer yang berjumlah 5 orang, jika dipresentasikan 6%. Direktur 14 orang, jika dipresentasikan 17%. Manajer umum 7 orang, jika dipresentasikan 8%. Pengelola 53 orang, jika dipresentasikan 63,10%. Pengawas sebanyak 5 orang, jika dipresentasikan 6,00%. Di sini bisa kita lihat yang mendominasi dari responden tersebut adalah kebanyakan pengelola dari perusahaan tersebut. Jadi total responden tetap 84, jika dipresentasikan 100 orang. Next. Hasil penelitian hipotesis. Koefisien jalur hipotesis nilai P, nilai T, integrasi eksternal Y, keunggulan kompetitif H1 0,298, integritas eksternal yang berjumlah 0,02 2,058. Y, kelincahan rantai pasokan 0 dan 13,172. H2 0,656, integritas eksternal Y, inovasi rantai pasokan H3. Jadi hasil dari ini terdapat 6,691. Koefisien jalur hipotesis nilai P, nilai T. Ketangkasan rantai pasokan Y, keunggulan kompetitif H4 0,459, inovasi rantai pasokan Y, keunggulan 0,002 2,849. Kompetitif H5 0,132, integrasi eksternal Y, ketangkasan rantai pasokan Y, keunggulan kompetitif H6 0,168, 0,963, 0,301, 0,004, 2,628. Integrasi eksternal Y, inovasi rantai pasokan keunggulan kompetitif H7 0,07, 0,185, 0,897. Tabel 1. Nilai F digunakan untuk mengukur signifikan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kriteria penilaian besaran F antara lain 0,02, efek kecil 0,15, efek sedang, efek dan 0,35, efek besar, sedangkan nilai di bawah 0,2 menunjukkan tidak ada efek. Tabel 2. Tahap akhir dalam penggunaan PLS SEM melibatkan pengujian hipotesis yang menghubungkan konstruk di dalamnya belajar. Kesimpulan, penelitian ini mengkaji pengaruh EIN terhadap KK dengan mempertimbangkan peran mediasi SCA dan SCI. Temuan menunjukkan bahwa dari 7 hipotesis yang dirumuskan ada 5 yang benar didukung oleh data dan 2
tidak didukung EIN mempengaruhi KK, SCA, dan SCI lebih lagi. SCA mempengaruhi KK dan SCI tidak mempengaruhi KK. EIN secara tidak langsung mempengaruhi KK melalui SCA. Hal ini menunjukkan bahwa EIN meningkatkan KK dengan meningkatkan SCA. Sebaliknya, SCI tidak berperan sebagai mediator pengaruh tidak langsung EIN terhadap KK. Keterbatasan penelitian ini bukannya tanpa keterbatasan. Analisis perbandingan dengan yang muncul lainnya, negara-negara lain dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang pengaruh faktor-faktor rantai pasokan, keunggulan kompetitif perusahaan bahan baku farmasi. Kontribusi penelitian ini menekankan pentingnya EIN dalam mendukung SCA dan SCI, meningkatkan KK bagi perusahaan bahan baku farmasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi perusahaan untuk terus berkembang, integrasi dengan pelanggan dan pemasok untuk membangun keunggulan kompetitif bagi diri mereka sendiri. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak saya sebutkan dalam analisis saya kali ini, saya mohon maaf karena berhubungan juga waktu yang lumayan singkat menurut saya, karena di sini banyaknya materi yang saya ambil. Saya ucapkan terima kasih.